Oh yeah, I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mind Learning, channel yang membahas seputar materi, tugas, dan permasalahan lainnya yang ada di kelas 10, 11, dan 12. Oke ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri yang ada di kelas 11 Matematika Peminatan. Pada tepatnya, bentar, saya ketik dulu videonya. Lebih tepatnya kita akan membahas tentang persamaan sinus ya. Di sini sudah ada 4 soal yang berkaitan dengan persamaan sinus. Tapi akan lebih baiknya sebelum kita membahas tentang soal-soal ini, kita tahu dulu ya tentang konsep dasar dari persamaan sinus. Dan sebelum beranjak ke persamaan sinus atau persamaan trigonometri itu sendiri, itu alangkah baiknya jika kalian paham tentang kuadran atau sudut relasi. Itu sangat penting sekali itu untuk membantu pengerjaan sinus, persamaan sinus, dan persamaan trigonometri lainnya, persamaan cos dan persamaan tan. Gitu ya. Bentar. Oke. Kita bahas sejenak atau kita ingat-ingat sejenak memori kita tentang sudut relasi atau kuadran. Sudut relasi ini ngomong tentang kuadran. Kuadran ini yang terletak pada ini saya punya koordinat kartesius ya. Di sini ngomongin tentang sudutnya. Di sini dimulai dari 0 derajat, 90 derajat karena ini siku-siku. Dan di sini 180 derajat. Dan di sini 270 derajat. Dan yang terakhir di sini 360 derajat. Nah, kuadran itu apa? Kuadran itu letak wilayah. Jadi di sini kalau kalian perhatikan di sini ada 4 wilayah nih. Nah, ini loh yang dinamakan kuadran 1, wilayah ke-1. Gitu ya. Ini kuadran 1, wilayah yang pertama gitu ya, dari 0 sampai 90. Batasannya untuk kuadran 1 itu 0 sampai 90 ini ya. Nah, terus yang dilanjutkan ke kuadran 2. Ini kuadran 2 atau wilayah yang kedua. Ini wilayah yang ketiga atau kuadran 3. Dan ini adalah kuadran 4, wilayah keempat. Ini materi untuk kelas 10 ya. Matematika wajib ya. Dan ini ada hubungannya di persamaan trigonometri, matematika peminatan kelas 11. Nah, masing-masing kuadran ini memiliki nilainya masing-masing untuk trigonometri. Jadi untuk kuadran 1, semua fungsi trigonometri ini akan bernilai positif. Sin itu positif, cos itu positif, tan juga negatif. Begitu juga dengan kosekan, sekan, dan kotangan. Itu juga positif semua, nggak ada yang negatif. Gitu ya. Tapi di saat kita beranjak ke kuadran 2, sudutnya 90 sampai 180 di antara ini ya. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih ya. Nah, ini di antara ini kuadran 2, itu yang positif hanyalah sin. Hanya sin saja yang bernilai positif. Kosamatan bagaimana Pak? Kosamatan itu negatif. Jadi langsung saja kalau seandainya ada cos 135 derajat. Nah, 135 ini berada di kuadran berapa? 135 nggak mungkin kuadran 1 karena kuadran 1 0 sampai 90. 135 di sini di antara 90 sampai 180. Gitu ya. Nah,
maka cos 135 ini bernilai negatif. Negatif berapa? Setengah akar 2. Nah, itu ya. Coba kok bisa tahu setengah akar 2? Nanti akan dijelaskan lebih tepatnya. Nah, untuk kuadran 3 yang positif apa? Yang positif adalah tan. Sin sama cos negatif. Jadi yang positif di sini hanya tan untuk sudut 180 sampai 270. Untuk kuadran 4 yang positif adalah cos. Ini kalian harus paham urut-urutannya. Jadi di sini semuanya positif, ini hanya sin, ini tan, ini cos. Atau biasanya ini disingkat ya, biar urut-urutannya nggak kebalik, disingkat dengan semua sindikat tangan kosong. Nah, gitu ya, jadi di semua sindikat tangan kosong. Ini hanya cara atau sebuah kalimat untuk menghafalkan nilai yang positif pada masing-masing kuadran, biar nggak kebalik aja. Jadi semua sindikat tangan kosong. Lalu apa hubungannya dengan persamaan trigonometri? Lebih tepat persamaan sin. Kita tahu kalau persamaan sin itu rumusnya ada dua macam kan? Persamaan sin itu rumusnya ada dua macam. Jika ada sin X sama dengan sin alfa, maka nilai X-nya ini ada dua cara untuk mencarinya, yaitu alfa ditambah K kali 360 derajat. Atau yang kedua, nilai X itu adalah 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Ini adalah rumus untuk persamaan sinus. Oke, ya, ini rumus untuk persamaan sinus. Oke. Apa hubungannya Pak dengan yang di sini? Dengan yang kuadran. Misal nih, saya punya sin 100 berapa ini? 50. Sorry. 150. Kuadran berapa ini, Dek? Ini kuadrannya adalah kuadran 2 ya. Nah, untuk kuadran 2 berarti yang positif itu apa kuadran 2? Yang positif sin ya. Berarti nilai sinnya ini nanti positif. Oke, sebentar, kayaknya di sini nggak cukup ini. Saya hapus dulu. Kita ganti ke bawah. Nah, di bawah sini. Jadi di sini contoh kalau ada sin 150 derajat gitu ya. Nah, maka nilai sinnya ini positif. Kenapa? Karena 150 kuadran 2. Kuadran 2 yang positif hanyalah sin gitu ya. Berarti nilai sinnya positif. Terus di sini sin. Nah, ini sudutnya berapa? Loh, Pak, ini kan 150, Pak. Nilainya berapa? Caranya adalah kita di sini mainnya main patokan. Kamu perhatikan untuk kuadran 2. Oke ya. Di sini dibatasi oleh dua patokan. Ada patokan yang tegak, ini patokan tegak, ini patokan yang mendatar. Nah, saya sarankan di sini kalian pakai patokan yang mendatar aja. Jangan pakai patokan yang tegak, pakai yang mendatar. Mendatar di sini 180, 0 sama 360 derajat. 180 derajat ya yang kita pakai. Kenapa? Karena 180 derajat ini berada di
sekitaran kuadran 2, jangan pakai 0, terlalu jauh untuk kuadran 2. Nah, kita pakai yang 180. Berarti di sini 180 nih. Gitu ya. Nah, sekarang kamu tinggal ini ditambah atau dikurangi biar menghasilkan 150. Dikurangi. Dikurangi berapa? 30 derajat. Sudah? Nah, kalau sudah, ini 180 bisa kamu abaikan. Nah, bisa diabaikan ini. Ini udah nggak penting. Kita hanya perlu mencari ini. Oke ya? Nah, lalu ini kalau ada negatif atau positif di sini, ini bisa juga diabaikan ini. Ini udah gak penting ini. Yang penting itu positif atau negatif yang ada di depan sini. Yang ini udah gak penting, gak apa-apa udah. Nah, berarti di sini kita dapatkan positif sin 30. Sin 30 itu berapa? Setengah. Nah, setengah. Gitu ya. Nah, maka dari itu kenapa sih di sini kok 180 dikurangi alfa? Oke, ngerti ya? Karena ini menunjukkan kuadrannya. Ini untuk kuadran 1 dan ini untuk kuadran 2. Jadi persamaan sinus di sini, rumusnya persamaan sinus ada 2, itu karena yang pertama, ini menunjukkan bahwa dia itu kuadran 1, ini kuadran 1, dan yang ini menunjukkan dia di posisi kuadran 2. Nah, oke. Ngerti ya kenapa kok ini 180 dikurangi alfa? Karena dasarannya ada di sini. Dia menunjukkan ke kuadran 1 sama kuadran 2. Makanya 180 dikurangi alfa. Oke. Kalau udah paham di sini, kita lanjut ke latihan soal sekarang. Ke latihan soalnya. Oke, bentar saya perbesar dulu ini. Ya, udah cukup ini ya mungkin ya. Oke, kita lanjut untuk soal di sini. Tentukan nilai penyelesaian dari persamaan sinus berikut dengan batasan nilai X berkisar 0 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Kalian perlu perhatikan ini. Ini penting. Ini jangan diabaikan loh ya. Kenapa? Karena ini menentukan batasan nilai X kamu. X kamu harus di sekitaran 0 derajat sampai 360, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, harus di sekitaran ini. Nah, di sini kita punya fungsi dari sin X sama dengan setengah. Oke, kita tulis dulu di sini. Sin X sama dengan setengah. Yang perlu kita lakukan apa? Ingat ya, kita harus mengubahnya ini ke dalam bentuk sin X sama dengan sin alpha. Jadi harus sin sama dengan sin. Gak boleh sin sama dengan cos, gak boleh. Sin sama dengan tan, gak boleh. Gak bisa ya, harus sin sama dengan sin. Nah, di sini sin X sama dengan setengah, maka setengahnya ini kita ganti. Nah, sin X sama dengan setengah. Nilai setengah itu adalah sin dari berapa? 30 derajat. Sin 30 nilainya setengah. Kita rubah jadi bentuk ini. Nah, maka di sini kita dapat ini X, ini alfa. Nah, ingat, rumus sin itu ada 2. Untuk mencari X, itu bisa alfa ditambah K kali 360 derajat. Atau X, saya taruh di sini saja ya, rumus yang kedua ya. X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Atau alangkah baiknya, lebih cepatnya ya, sin X sama dengan sin 30. Ini untuk kuadran 1, maka di sini 30. Nah, plus K kali 360 derajat. Ini untuk kuadran 1. Untuk kuadran 2, bisa juga sin, nah langsung 180 tadi. Pakai patokan 180 kurangi alfa, gitu ya. Nah, 180 kurangi 30 berapa? 106, 150. Nah, berarti langsung di sini X sama dengan 150. Ini untuk kuadran 2.
Ini rumus kuadran 1, ini rumus kuadran 2. Gitu ya. Nah, ada bentar. Di sini 150 ditambah K kali 360. Jadi langsung saja. Boleh kayak gini. Nah, kalau sudah kita ganti K-nya. Di saat K-nya 0, K itu apa sih Pak? K itu adalah ini. K ini adalah sebenarnya oke. K di sini sebenarnya ngomongin soal perputaran. Jadi perputarannya itu bisa 0 berarti nggak berputar ya. Bisa 1, berputar berapa kali? Berputar dalam artian ini loh. Nah, jadinya kan dimulai dari 0 nih. Berputar. Nah, ini berputar. Sebelum kembali lagi ke 0, sebelum ini kembali lagi ke 0 ya. Nah, berarti dia belum berputar 1 kali, dia masih 0. Jadi sampai dia meskipun sampai sini, ini masih 0, belum berputar 1 kali ini. Kalau sudah sampai 0 berarti dia sudah berputar sekali, gitu ya. Ini kalau perputarannya positif, 1, 2, gitu ya. Kalau ke bawah sini perputarannya negatif, jadi dia ke kuadran 4 dulu. Ini perputarannya negatif nih. Oke. Lanjut. Jadi K itu ngomongin perputaran. Mana tadi? Ini ya. Bisa dia belum berputar maka K-nya 0 ya. Kalau K-nya 0 berarti di sini 30 derajat. 3. Jadi sini. 30 derajat. K1. Berarti K-nya diganti 1. 1 kali 360 tetap 360 ditambah 30. Ingat dikali dulu, jangan ditambah dulu. Ya, kali dulu, perkalian didahulukan. 1 kali 360 tambah 30 berarti 390. Kita lihat, sudah melebihi 360 ya. Nilai X harus 0 derajat sampai 360, nggak boleh melebihi. Ini sudah melebihi, berarti ini tidak memenuhi. Kalau sudah tidak memenuhi di sini, nggak usah terus K2, nggak usah. K sama dengan 2, nggak usah. Stop di sini. Nggak apa-apa udah. Sekarang yang di kuadran 2, K-nya 0, berarti nilai X-nya di sini adalah 150 derajat. Kalau K-nya sama dengan 1, nilai X-nya adalah K-nya 1, 360 kali 1, tetap 360 ditambah 150, 510. Wah, sangat melebihi banget ini ya, ini tidak memenuhi. Maka dari sini kita dapatkan bahwa nilai X adalah mulai dari yang terkecil 30 derajat dan 150 derajat. So easy sebenarnya ini ya. Lanjut soal yang kedua. Di sini ada akar 2 sin X dikurangi 1 sama dengan 0. Kita tulis dulu di sini soalnya. Dikurangi 1 sama dengan 0. Perlu kalian perhatikan, jika di sini tidak ada kurung kayak gini. Ini tadi kan tidak ada kurung nih. Nah, kalau ada kurung kayak gini, ini 1 nggak boleh pindah ruas. Harus tetap seperti ini. Sudut dengan sudut. Ini menandakan semua yang ada di dalam kurung ini sudut. Tetapi kalau nggak ada kurung, nah ini, maka 1 ini boleh pindah ruas. 1 ini boleh pindah ruas. Usahakan ya, ingat usahakan bentuknya ini harus sin X sama dengan sin alfa. Jadi di sini depannya tidak ada embel-embelannya, nggak ada 2, nggak ada 3, nggak boleh ada angka berapapun, gitu ya. Boleh ada 1, satuan boleh ditulis, boleh tidak.
Sedangkan di sini ada akar 2, ada akar 2. Maka apa yang harus kita lakukan? Pindah ruas. Tetapi sebelumnya yang pindah ruas ini dulu, yang satu ini. Jadi di sini akar 2 sin X sama dengan, nah ini min 1 pindah ruas jadi 1. Terus akar 2 sin X sama dengan 1 per, sorry. Akar 2-nya pindah ruas ya. Akar 2-nya ini 1, min 1 udah pindah ruas jadi 1, akar 2 pindah ruas. Ini perkalian ya, akar 2 kali sin pindah ruas jadi pembagian, jadi 1 per akar 2. Maka di sini sin X ini sama juga dengan kalau dirasionalkan kali akar 2 kali akar 2 gitu ya. Maka menghasilkan setengah akar 2. Sekarang nilai sin berapa yang bernilai setengah akar 2? Sin X bernilai berapa yang nilainya setengah akar 2? Yaitu sin 45 derajat. Ini untuk kuadran 1. Untuk kuadran 2, sin X sama dengan sin, langsung saja 180 kurangi 45, 135. Nah ini untuk kuadran 2. Maka dari sini X-nya sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Di saat K-nya 0, maka nilai X-nya adalah 45 derajat. Di saat K-nya 1, maka nilai X-nya adalah 1 ya, kali 360, tetap 360 tambah 405 berarti, sorry, ditambah 45 jadi 405 derajat. Gitu ya. Nah, udah melebihi nih. Tadi kan batasannya hanya 0 sampai 360 nih tadi batasannya. Ini ya. Maka 405 ini sudah melebihi, berarti ini tidak memenuhi. Bentar. Terlalu ke bawah ini. Nah, berarti ini tidak memenuhi. Ya, sekarang yang kuadran 2. X-nya sama dengan 135 derajat. Kita ambil ininya langsung. Ditambah K kali 360 derajat. Di saat K-nya sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah 135. Dia hanya 0. Ini 0 dikalikan 0, 360 kali 0, 0 ya. Selanjutnya K sama dengan 1, maka di sini K kali 1 kali 360 itu tetap 360 tambah 135. Wah, ini sudah melebihi banget ya. Nilai X-nya adalah 495. Oke, kalau ini sudah melebihi, berarti ini tidak memenuhi. Berarti nilai X-nya berapa? Nilai X yang memenuhi adalah, jadi nilai X yang memenuhi adalah 45 derajat dan 135 derajat. Oke, gitu ya, ini untuk soal yang kedua. Sekarang kita lanjut soal yang ketiga. Soal ketiga di sini ada sin 2x sama dengan sin 48 derajat. Maka nilai X-nya berapa? Langsung saja di sini enak ya, sudah sin sama dengan sin, ini udah enak ini. Langsung tinggal masukkan ke sini. Rumus untuk kuadran 1 ya, sinnya kan rumusnya ada dua, kuadran 1 sama kuadran 2. Untuk kuadran 1 berarti di sini 2x sama dengan 48 ditambah K kali 360. Yang kedua, sorry, jangan lupa derajat. Yang kedua, 2x. Jadi X-nya itu menuruti ini ya. Kalau di sini 2x ya 2x. Ya tergantung. Kalau tadi kan hanya sekedar X saja nih. Ini kan hanya sekedar X saja. Kalau di sini X ya X gitu ya. Kalau ini X ya X. Kalau 2x ya 2x.
Maka di sini 2x sama dengan untuk rumus yang kedua kuadran 2 ya 180 kurangi 48 sama dengan 132 ditambah K kali 360 derajat. Gitu ya. Ini semuanya pelipatan 2 ini ya. Alangkah baiknya jika kita bagi dengan 2. Biar enak, angkanya angka kecil. Jadi di sini 24 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini juga sama, kita bagi 2. Oke, sorry. Bagi 2, X, 48 bagi 2, 24. Nah ini, 360 bagi 2, 180. Sama juga dengan ini. Ini bagi 2 ya, 2X bagi 2, X sama dengan 132 bagi 2, 67. Sorry, 66 ya. 66 ditambah K kali 360, 180. Nah, kalau sudah seperti enak. Kalau sudah seperti ini enak. Kita tinggal ganti K-nya aja. K-nya 0, maka X-nya adalah 24 derajat. K-nya 1, maka nilai X-nya adalah kalikan 1 ya, jadi tetap 180 tambah 24 menjadi 204. Nah, ini masih di antara 0 sampai 360 ya. Berarti ini masih bisa lanjut. K-nya 2. Maka nilai X-nya adalah K-nya 2 ya, berarti ini 2 ya. 2 kali 180, 360 tambah 24, 384. Nah, ini udah lebih, berarti ini tidak memenuhi. Yang memenuhi hanyalah ini saja. Oke ya. Oke, bentar. Oke, sekarang kita lanjut ke rumus yang kedua yang ada di kuadran 2. Di saat K-nya 0, maka nilai X-nya adalah 66. Di saat K-nya 1, maka nilai X-nya adalah ini berarti tambah 1 ya. Sorry, K-nya diganti 1 ya. 1 kali 180 tetap 180 ditambah 66 menjadi 246. Jadi, terus K-nya sama dengan 2. Maka nilai X-nya adalah ini kita kalikan 2, 360 tambah 66, 426. Oke, ini sudah tidak memenuhi ini ya, terlalu besar ini. Maka dari sini, jadi nilai X yang memenuhi adalah, kita tulis dari yang terkecil, 24. 24 derajat, 66 derajat, lalu apa lagi, 204 derajat, dan yang terakhir adalah 246 derajat. Oke. Soal yang terakhir. Nah, pada dasarnya untuk rumus persamaan sin, langkahnya seperti itu terus. Itu ya, jadi tidak ada sesuatu hal yang cukup pusing atau membingungkan. Apalagi kalau dia sudah dalam bentuk sin sama dengan sin seperti ini, lebih enak ini. Maka ini X-nya yang tadi, X-nya berarti yang kita dapatkan di situ adalah X dikurangi 10 derajat. Jadi alpanya ya, alfa untuk kuadran 1 35. Langsung aja tambah K kali 360 derajat. Ini rumusnya. Lalu untuk yang kuadran 2, X dikurangi 10 derajat sama dengan kuadran 2 ya, 180 kurangi 35 menjadi 145 derajat. Langsung ditambah K kali 360 derajat. Itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita pindah ruas dulu.
Lebih enak kalau ini kita benda ruas. Jadi di sini X sama dengan benda ruas ya, negatif 10, benda ruas jadi positif, berarti ditambahkan dengan ini 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Lalu yang di sini 155 benda ruas tambah K kali 360 derajat. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah kita tinggal ganti K sama dengan 0. Nilai X-nya adalah 45. K sama dengan 1. Nilai X-nya 405. Sudah tidak memenuhi. Terus di sini K sama dengan 0. Sorry. Maka di sini 105. Maka nilai X-nya di sini adalah 155. K sama dengan 1. Maka X-nya adalah 515. Nah, ini sudah tidak memenuhi. Oke, maka di sini kita dapatkan nilai X-nya. Jadi nilai X-nya di sini adalah berapa tadi? 45 derajat sama 150. Oke, selesai. Seperti itu ya cara mengerjakan soal persamaan sinus. Pada dasarnya seperti itu. Ini masih soal yang relatif mudah sebenarnya. Untuk filenya ini nanti bisa kalian minta di IG saya, bisa kalian DM saya untuk meminta file. Insya Allah nanti akan saya kirimkan di DM gitu ya. Oke ya, sementara itu dulu pembahasan kita untuk video kali ini. Jika kalian memiliki soal-soal yang perlu untuk dibahas atau materi yang ingin dipahami, bisa kirim ke DM IG yang ada di bawah atau langsung saja tulis di kolom komentar. Serta jangan lupa kritik dan saran untuk channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa berguna buat kalian di kemudian hari, dan semoga kalian jadi orang yang sukses nantinya baik di dunia maupun di akhirat, dan semoga terlebih lagi kalian bisa jadi anak yang berbakti dengan orang tua. Amin, amin, amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.